Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Wavenerza dari kelas 2 TIE di mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pertemuan 4 dan juga progres proyek saya yang bertemakan penerbangan dari kelompok 15. Nah, untuk materi pertemuan 4 ini yang akan dibahas adalah penggunaan atau pemanggilan data bertipe JSON beserta tampilan responsif menggunakan Flex maupun Grid. Nah, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dari hasil dari pertemuan 4, yaitu percobaan yang ada di labnya. Yang akan dibahas itu pertama adalah fitur search untuk mencari data yang udah diambil dari JSON dan juga di sini ada fitur filternya. Kemudian di sini juga ada responsif untuk besar tulisan dan juga di sini ada pemecahan layout dari layout flex dan juga layout grid. Yang mana kalau layout grid itu akan berkurang. Yang berkonsep kolom dan baris. Sementara flex itu konsepnya ketika ukuran suatu elemen melebihi ukuran dari layar, maka dia akan memecah antara elemen satu dengan elemen lainnya. Seperti itu. Nah, untuk tailwind sendiri itu di sini ada kata kunci MD dan juga kata kunci LG, XXL, XL dan lainnya yang nanti akan dibahas. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan juga hasil dari latihannya. Nah, di sini saya menggunakan responsive grid yang mana untuk ketika dia mencapai ukuran layar di sini saya menggunakan layar dari sebentar. Oh ya, di sini ketika dia ukurannya XL, maka dia akan menampilkan 3 kolom per barisnya. Dan ketika ukurannya LG, maka dia akan menampilkan 2 kolom per barisnya, seperti ini. Tuh. Dan juga ketika dia secara defaultnya, selain dari LG dan XL, maka dia akan menampilkan 1 kolom per barisnya. Nah, untuk fitur search di sini juga berfungsi ya. Misalnya kita ingin mencari Amazon muncul sesuai dengan namanya, Amazon Echo. Dan juga ketika kita ingin memfilter, misalnya kita ingin memfilter barang-barang smartphone, maka akan muncul seperti ini. Ada Apple iPhone 13 dan juga Samsung Galaxy S21. Oke, mungkin untuk dan juga untuk data yang ditampilkan dari latihan ini sudah berformat JSON ya di sini. Nah, ada products.json. Mungkin untuk pembahasannya kita akan lanjut menggunakan codingan dari project saya aja. Seperti ini. Di sini saya menggunakan tampilan halaman our team atau tampilan-tampilan dari tim suatu perusahaan. Karena emang untuk tema dari project ini adalah company profile yang saya mengambil bagian dari penerbangan gitu. Company profile dari perusahaan misalnya itu penerbangan yang saya ambil. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini untuk JSON-nya. Nah, untuk JSON ini ada 20 data dengan ID unik masing-masing dan juga beserta 5. Di sini saya menggunakan 6 atribut biasa dan juga 3 nested. Ini ada 20 data. Dan untuk pemanggilan fotonya itu saya menggunakan foto lokal yang diambil dari data /team /image file fotonya, yang mana kalau kita ngambil data dari publik maka kita bisa langsung masukkan rutenya seperti ini saja. Data, tim, kemudian ada image, dan baru diambil dari data yang ini. Gitu. Oke, mungkin untuk JSON-nya sekian dulu. Nah, di our team ini, saya menggunakan data JSON-nya ini untuk filter teams, yang nantinya akan saya bahas dulu. Untuk pertama itu kita akan bahas dari useState. useState ini merupakan yang sudah dibahas sebelumnya, state yang dapat berubah sesuai dengan pasangannya. Misalnya di sini ada state data form, maka dia bisa dapat diubah menggunakan set data form. Kemudian di sini kita bisa deklarasikan masing-masing state yang ada di data form ini. Itu ada search term, ada selected skills, dan juga ada selected country.
Begitu juga dengan handle change untuk membaca event yang ada di inputannya. Nah, di sini saya menggunakan search term yang sudah difilter menggunakan lowercase agar bisa membaca data-data yang di search itu menjadi sama gitu atau tidak case sensitif sehingga memudahkan pengguna nantinya. Kemudian untuk dari filter themes ini merupakan variabel yang berisi data or theme data ya, data JSON ini yang sudah dideklarasikan di atas. Kemudian di filter. Nah, di sini ada namanya itu mapping yang mana ketika kita menggunakan filter atau mapping, maka data dari array dari objek or theme data dari JSON ini maka akan dipanggil satu persatu. Yang mana untuk perlakuan satu persatunya itu kita bisa lihat di sini nih. Ada variabel baru yang namanya matches search yang mana ketika data dari tim ini dengan atribut name terus diubah ke lowercase sama atau memiliki nilai yang sama dengan search term ya, search term ini yang diambil dari inputan. Nah, maka dia akan return true. Kalau tidak, maka dia akan return false ataupun juga dari position. Di sini saya menggunakan dua kondisi untuk pencariannya. Kita bisa search by nama dan juga search by position ya. Untuk pembacaan jasanya seperti itu. Di sini nama mapnya yang sudah dikreasikan di sini. Kemudian diikuti dengan nama atributnya, atribut dari data jasanya itu sendiri. Kemudian di sini ada matches tag yang mana dia akan ngebaca terlebih dahulu ada nggak action yang dilakukan oleh selected skill. Ada nggak isinya selected skill nih? Kalau ada isinya maka dia akan mencocokkan data dari tim dengan atribut skills, kemudian di-include, baru kemudian dicocokkan dengan data selected skill-nya atau yang dari filternya. Begitu juga dengan matches country. Nah, kalau data formnya ini atau data selected skill-nya ini kosong, maka dia akan return true karena kalau dia tidak meminta filter apapun, maka akan menampilkan semua data yang artinya true. Dan kalau dia membaca data dari sini akan disesuaikan terlebih dahulu. Ada nggak datanya dengan yang ada di ini yang ada di data JSON-nya. Kalau ada dia akan return true, kalau nggak maka dia akan return false sesuai dengan data yang ada. Nah, baru dari masing-masing variabel tersebut di return di bawahnya. Kemudian di sini ada all scales yang mana ini merupakan array untuk pemanggilan data di sini. Di dalam select optionnya menggunakan map sini. Ada di indeksnya juga sini berfungsi sebagai key dari masing-masing data yang sudah di map. Itu juga dari all country di sini saya menggunakan data array biasa saja. Nah, kita lanjut di sini dari implementasi untuk responsifnya. Di sini saya menggunakan responsive grid dan juga di sini ada responsive flex. Dan juga ya di sini ada flex wrap dan flex row. Nah, untuk data grid ini ketika dia mencapai ukuran XL atau ukuran layar XL, maka dia akan menampilkan 4 kolom per barisnya. Sementara kalau dia mencapai ukuran LG, maka akan menampilkan 3 kolom per barisnya. Kalau AMD akan menampilkan 2 kolom per barisnya. Nah, untuk defaultnya itu maka 1 kolom per barisnya. Selain dari XL, LG dan juga AMD. Dan kemudian di sini saya memberikan gap 5 untuk masing-masing elemen itu biar ada jaraknya. Nah, sementara untuk flex di sini ada flex wrap, yang mana flex wrap ini ketika elemen 1 dan elemen 2-nya bertabrakan atau ukurannya itu tidak cocok, maka elemen yang ada di sebelahnya akan turun ke bawahnya. Gitu. Seperti yang ada di sini nih. Ketika dia ukurnya sudah tidak mencapai setengah layar untuk masing-masing elemennya, maka dia akan dipindahkan ke bawah ketika mencapai MD di sini ya untuk ukuran layarnya. Dan juga di sini ada flex row. Nah, untuk flex row ini yaitu mendefinisikan flexnya itu sebagai hanya dari satu bar saja. Jadi ketika flexnya itu elemen-elemennya itu dibuat, dia hanya bisa disusun untuk satu bar saja, tidak bisa dipindahin ke kolom bawahnya. Kecuali ketika kita membuat elemen baru. Misalnya nih kita buat div di sini. Nah, yang tiganya ini kita masukin, terus kita masukin ke sini. Nah, maka dia akan dibaca sebagai satu row gitu untuk masing-masing elemennya. Mungkin untuk responsif segitu aja dulu ya. Kita lanjut ke hasil dari project kelompoknya. Nah, seperti ini untuk implementasi responsifnya ya.
Ada satu gambar, dua gambar, tiga gambar, dan empat gambar. Nah, di sini ada data-data dari jasanya, ada nama, ada posisinya, ada keahliannya atau skillsnya. Kemudian di sini ada kontaknya, ada email, ada nomor, ada sosial media juga. Cuman di sini nggak berfungsi karena emang ini ya, karena emang datanya dummy. Dan juga nih untuk flexnya yang saya sudah bilang tadi, ketika kedua elemen ini sudah bertabrakan, maka dia akan turun ke bawahnya. Oke, mungkin lanjut ke fitur search. Kita misalnya mau search yang namanya itu Tania. Dan ada dua nih namanya, ada Tania Safira satu sama Laras Intan. Nah, kita misalnya mau search by posisi nih. Kita mau cari engineer. Nah, engineer-nya ada software engineer, DevOps engineer, QA engineer, dan juga cloud engineer. Misalnya kita ingin memfilter mereka yang bisa agile. Oh, tidak ada ternyata yang bisa agile ya. Kita ingin mencari yang bisa postman nih. Postman. Postman. Sebentar. Susah nyarinya ini ya, postman ya. Oh, ini postman. Nah, oke. Nah, ini dapat postman dengan nama Gilang Maesa dengan posisi sebagai QA engineer. Nah, di sini ada all country yang mana berfungsi untuk memfilter karyawan-karyawan berdasarkan negaranya. Misalnya kita mencari engineer dengan dengan skill postman dan country-nya berdomisili di Indonesia. Nah, ini ada orangnya, si Gilang. Sementara kalau kita ingin menampilkan yang dari Malaysia tidak ada ya, karena emang di perusahaan ini satu-satunya yang bisa postman dengan jabatan engineer hanya si Gilang tadi, Gilang Mahesa. Nah, oke, mungkin sekian dulu untuk demo dari web project dan juga dari web latihannya tadi beserta penjelasan dari responsif dan pembacaan atau pemanggilan data JSON. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.